Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat TV Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat menyaksikan acara Cahaya Kolbu Berlian, berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Insya Allah selama beberapa menit ke depan bersama saya Randi Kurniawan, Cahaya Kolbu Berlian hadir untuk menemani waktu menjelang berbuka puasa sahabat-sahabat TV Ramadan. Maka dari itu, untuk meningkatkan rasa ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci dan penuh berkah ini, marilah kita mendengarkan beberapa tausiah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Pemirsa Cahaya Kolbu di mana pun Anda berada, khususnya Santai Bandung dan juga jamaah yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang puasa. Itu rujukan kitab kali ini yaitu kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabi Al-Jabi. Beliau lahir pada tahun 1921, wafat tahun 1999. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fisyam, yaitu puasa. Pada pasal yaitu pasal ke-11 bagi kitab yang warna merah itu kitab yang warna merah. Ini banyak sekali utama tentang puasa. Bahkan Abu Darda mengatakan kalau bukan karena tiga hal, maka aku tidak ingin hidup sesaat di dunia ini. Apa yang tiga itu? Yang pertama, menikmati haus lapar di siang Ramadan, dinikmati sebagai ibadah. Artinya ketika kita benar-benar puasa, kita akan kalau bisa diusahakan itu menikmati haus dan lapar itu niatnya karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena ibadah, kalau bukan dilandasi atau kalau kita kalau bukan karena dilandasi keimanan dan keyakinan, dan juga karena bukan dilatih dari awal sejak kecil, mungkin kita akan mudah merasa haus. Tapi kalau misalkan kita benar dilatih, insya Allah kita akan bisa merasakan puasa itu seharian full. Yang kedua yaitu meninggalkan tidur di malam hari dan tidak duduk bersama orang-orang yang saleh. Ini definisi puasa di dalam kitab Minhajul Muslim, yaitu as-saumu lughatan. Puasa secara bahasa itu al-imsaku, menahan. Sedangkan secara syariatnya secara syariatnya al-imsaku bihi ta'abbud bil akli wa syurbi wa isyan nasi wa sayyidul mujahidin. Artinya menahan dengan niat beribadah, ambil akli wa syurbi, yaitu dari makan dan minum, wa isyan nasi, dan berhubungan badan atau bahasanya kita menggauli istri-istri kita, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Artinya di sini kita benar-benar menahan hawa nafsu kita, dari apa? Dari makan, minum. Niatnya apa? Niatnya karena ibadah kepada Allah SWT. Wasaidul mukirat, dan segala hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Sebagaimana firman Allah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytil aswadi minal fajr. Artinya kulu washrabu, makanlah kalian, kulu washrabu hatta, sampai muncullah benang merah atau sampai muncullah
sampai terbitnya matahari. Ketika terbitnya matahari sudah tiba, kalian dilarang untuk makan dan juga dilarang untuk minum. Bahkan tidak hanya untuk minum dan makan, tapi kita dilarang untuk hal-hal yang bisa membuat puasa kita makruh, seperti apa, seperti ghibah, dusta, atau bohong kepada orang lain, dan juga atau bahasa-bahasa kasar atau bahasa-bahasa yang tidak mengenakan didengar oleh umat Islam. Makanya Islam tarku malayani, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tadi mufadiyat saum yaitu sejarah puasa. Allah SWT itu mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu kita sebagai umat muslim, yaitu untuk puasa. Sebagaimana Allah SWT juga mewajibkan orang-orang terdahulu berpuasa. Man kalian dari dalam surat Al-Baqarah 123. Hai orang yang beriman, atau orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, kutiba alaikumusiyam. Aku wajibkan kalian itu untuk berpuasa. Kama kutiba alaina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana orang-orang terdahulu atau orang-orang sebelum kalian itu juga berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Dari ayat ini menjelaskan Allah SWT mewajibkan kita. Mana mewajibkan di sini dan kitab Jamil Bayan Kitab Wilayah Al-Quran, yaitu makna kutiba, yaitu makna furidu, diwajibkan. Kama kutiba ladina min qablikum la'allakum. Ternyata bukan kita saja yang puasa, orang-orang dahulu pun juga puasa. Siapa? Seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu kaumnya umatnya Nabi Musa. Bahkan saking bengatnya orang umatnya Nabi Musa, mereka menggeser puasa yang awalnya puasa itu jatuh pada bulan atau musim panas, mereka geser kepada musim dingin. Agar apa? Agar ketika mereka melaksanakan puasa ini tidak dalam keadaan panas. Makanya mereka geser ke puasa di musim dingin. Sampai mereka memohon, ya Rob, kalau diizinkan aku bakal geser, kalau misalkan diizinkan puasa ini digeser kepada musim dingin, aku akan nambahkan puasa ini sebagai 10 hari. Makanya kan sampai sekarang itu terkenal dengan puasa 40 hari. Begitu juga orang-orang Nasrani, umatnya Nabi Isa alaihissalam, mereka saking asiknya puasa, yaitu sampai mereka menambahkan malam pun juga berpuasa. Hei, kata Allah, willalakum lailatas siyam wa qasudan nisaikum. Telah dihalalkan bagi kalian, yaitu makan, minum, menggauli istri kalian atau berhubungan dengan istri kalian bagi yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah ya sabar. Sabarnya dengan apa? Dengan puasa. Gitu. Dan ayat ini yaitu turun pada hari Senin. Pada hari Senin itu bulan Sya'ban pada tahun kedua bulan Hijriyah. Mungkin cukup sekian kajian pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahumma fiqh lakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ikhtassa syahra Ramadhan bifadilati siyam wa fataha fihi abwabal jinan wa aghlaqa fihi abwaban niran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan. As-salatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Untayan syukur yang tiada terukur kepada Allah Rabbul Ghafur. Segala puji yang tidak pernah bertepi kepada Allah Rabbul Izzati, Rabb yang sampai saat ini masih memberikan aneka macam nikmat, mencurahkan ragam rahmat kepada kita semua. Dialah Allah yang telah mempergulirkan datangnya siang dan malam secara rapi dan harmonis. Dialah Allah yang telah memperjalankan jalannya mentari dan rembulan secara tertib dan sistematis.
Untayan rahmat dan salam semoga tetap terlimpah ruah kepada Nabi kita yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah dalam hidup kita, contoh dan suri tauladan terbaik untuk kita, yang mana kita selalu berharap semoga kelak di yaumil qiyamah kita berada satu lantai bersamanya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita masih dipercaya dan diizinkan oleh Allah untuk menjamu tamu agung Ramadan di tahun ini. Ada kebahagiaan tersendiri di hati kita sebagai seorang muslim. Kenapa demikian hadirin? Karena di sini ada nilai-nilai keimanan. Nilai-nilai keimanan adalah harta yang paling mahal, intan yang paling berharga yang dimiliki oleh setiap muslim. Hadirin, Ramadan kali ini Allah takdirkan mempertemukan kita dengan tentara-tentaranya yang sangat kecil, berukuran 400 sampai 500 mikro, yaitu virus corona. Karenanya lah salat tarawih berjamaah di masjid tidak dianjurkan, momen-momen silaturahmi tidak dilaksanakan, dan momen-momen buka bersama ditiadakan. Ramadan di tengah pandemi tentu bukanlah sesuatu yang kita harapkan. Tapi ingatlah hadirin firman Allah dalam Al-Quran, wa asa an tukrihu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kita anggap itu baik belum tentu baik menurut Allah. Begitupun sebaliknya, sesuatu yang menurut kita itu buruk boleh jadi itu baik menurut Allah. Oleh karena itu kita selalu punya kacamata positif, punya kacamata husnuzan dalam menyikapi setiap takdir yang Allah gariskan. Yakinkan dalam hati kita bahwa likulli syai'in hikmatun, segala sesuatu ada hikmahnya. Ramadan tahun ini di tengah-tengah pandemi tentu memiliki hikmah tersendiri yang Allah berikan kepada kita. Di antara hikmahnya adalah yang pertama, pandemi membatasi aktivitas kita. Aktivitas dan ibadah kita lakukan di dalam rumah. Maka ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk menambah keberkahan rumah dan keluarga kita. Ingatlah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhizuha kuburan. Jadikanlah rumah sebagai tempat kalian salat. Jadikanlah rumah sebagai tempat kalian ibadah dan jangan jadikan rumah seperti kuburan. Hikmah yang pertama, Ramadan di tengah-tengah pandemi menambah keberkahan rumah dan juga keluarga kita. Kedua, Allah Maha Adil. Semakin berat perjuangan seorang hamba dalam melaksanakan ibadah, tentu semakin besar pula pahala yang didapatkan. Mengisi menjamu Ramadan di tengah-tengah pandemi tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi yakinkan bahwa ini adalah perjuangan kita dalam menjamu Ramadan di tengah-tengah pandemi. Al-ibadatu fil kharajata hijrati ilayya. Ibadah di tengah-tengah kita sedang tertimpa musibah, sama seperti kita sedang berhijrah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan di tengah pandemi ini adalah lahan kita untuk memanen pahala sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita akui dan kita yakini bahwa tidak ada satupun peristiwa musibah yang terjadi di dunia ini melainkan adalah hasil dari tangan-tangan jahil perbuatan manusia. Betul. Oleh karenanya, Ramadan di tengah pandemi ini adalah keadaan yang menyadarkan kita untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan.
Ramadan di tengah pandemi ini adalah keadaan yang memaksa kita untuk senantiasa bertafakur, muhasabah diri, introspeksi diri, memperbaiki diri sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah beberapa hikmah dengan adanya Ramadan di tengah pandemi ini. Semoga kita semua dapat mendapatkan hikmah di balik keadaan pandemi ini, di tengah-tengah kita sedang mengoptimalkan diri dalam menjamu tamu agung Ramadan. Semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Semoga kita bisa lulus di dalam bulan terbiah ini dengan kurikulumnya yang maha luar biasa. Kita dapat menjadi finalis-finalis Ramadan yang kelak akan mendapatkan gelar hamba yang bertakwa. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara dari awal sampai akhir telah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para pemateri tadi bisa menambahkan ilmu dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam acara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.